Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Hermawan, saya mahasiswa semester 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Tadbirul Ulin Bawang Banjarnegara. Saya di sini akan coba memenuhi tugas dari dosen saya yaitu Bapak Abdul Zahroddin dengan tema jika Anda seorang pengusaha apa yang akan Anda rilis dan bagaimana konsepnya. Mari kita berimajinasi sejenak tentang apa dan bagaimana usaha saya. Sebelum saya menjadi seorang pengusaha, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu bisnis sosial. Bisnis sosial adalah bisnis yang memiliki tujuan sosial, perdagangan pasar yang kompetitif dan menggunakan keuntungan mereka untuk manfaat masyarakat. Umumnya, bisnis ini dibentuk untuk menangani persoalan sosial atau lingkungan. Saya di sini akan berimajinasi jika saya menjadi seorang pengusaha sebuah video game online. Dan inilah yang akan saya lakukan jika saya menjadi seorang pengusaha game online. Game adalah sebuah software aplikasi perangkat lunak yang bertujuan untuk menghibur. Biasanya game banyak disukai oleh anak-anak hingga orang dewasa. Game sebenarnya penting dalam perkembangan otak untuk meningkatkan konsentrasi dan melatih dalam memecahkan masalah secara tepat dan cepat, karena pada game terdapat beberapa konflik atau masalah yang menuntut pemain untuk menyelesaikan dengan cepat dan tepat. Permasalahan yang terdapat dalam game harus dirancang semenarik mungkin sehingga game memiliki tantangan yang dapat membuat pemain menjadi penasaran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam game tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Daniel Borland yang menyatakan bahwa permainan merupakan suatu yang menyenangkan karena dapat mendorong pemain untuk menjelajah banyak hal baru. Dorongan ini meliputi keingintahuan dan hasrat akan informasi tentang suatu yang baru, tahu yang tidak biasa. Kemajuan suatu teknologi sangat berkembang pesat di dunia yang global ini. Tidak hanya pada kota-kota besar, tetapi kota-kota kecil pun juga. Dalam 10 tahun terakhir, permainan elektronik atau yang kita sering sebut dengan game online sudah menjamur di mana-mana. Banyak sekali game center yang bermunculan. Game center ini sendiri tidak seperti warnet. Mereka memiliki pelanggan tetap yang lebih banyak daripada warnet. Inilah yang membuat game center hampir selalu ramai dikunjungi. Game saat ini tidak seperti game terdahulu. Jika dahulu game hanya bisa maksimal dimainkan 2 orang, sekarang dengan kemajuan teknologi terutama jaringan internet, game bisa dimainkan 100 orang lebih sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Walaupun game ditujukan untuk anak-anak, tidak sedikit pula orang dewasa kerap memainkannya, bahkan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai pekerjaan dan mendapat penghasilan dari game. Sebagai seorang pengusaha dalam industri game, tentunya kami juga memperhatikan elemen yang mendasari dari perancangan sebuah game. Menurut Adam dan Andrew, sebuah game memiliki beberapa elemen dasar, yaitu core mechanics, user interface, gameplay, dan challenge atau tantangan. Core mechanics adalah suatu model yang menjelaskan rules dari game secara spesifik dengan menggunakan simbol-simbol matematika. Core mechanics menjelaskan bagaimana cara kerja game, rules dari game, bagaimana pemain berinteraksi dengan game, bagaimana kondisi untuk mencapai goal dari sebuah game. Yang selanjutnya adalah user interface. Menghubungkan antara pemain dengan core mechanics, user interface pada game berbeda dengan user interface pada software komputer pada umumnya. User interface pada game dapat juga menjadi challenge dari game tersebut. Sedangkan gameplay adalah rangkaian dari challenge dari action yang menghubungkan antara user interface dengan core mechanics dari game. Elemen yang terakhir adalah challenge. Challenge adalah serangkaian tantangan yang harus diselesaikan oleh pemain untuk mencapai tujuan dari game tersebut. Saya juga akan mempelajari terlebih dahulu apa sajakah macam-macam game dan game apa saja yang bisa saya buat, bagaimana pemasarannya, siapa targetnya. Berikut macam-macam game yang akan saya pelajari. Yang pertama, game action. Game action menjadi salah satu genre paling populer sejak dulu sampai sekarang. Ciri khas game ini menghadiri user aksi dan laga dalam permainannya. Game ini berkaitan dengan aksi tembak-tembakan, perang, saling pukul, dan gerakan refleks lainnya. Yang selanjutnya adalah genre action adventure. Action adventure menjadi genre populer yang banyak dimainkan saat ini. Game ini kombinasi antara genre aksi dan adventure atau petualangan. Pada game ini kita akan menjelajahi tempat-tempat baru, mengoleksi berbagai item, menyelesaikan misi dan tantangan serta menghadapi musuh-musuh yang ada.
Yang selanjutnya adalah role playing. Role playing game biasa disingkat menjadi RPG, menjadi genre game yang berkembang sejak tahun 90-an dan kian populer seiring berkembangnya zaman, terutama di era game online. Dalam game jenis ini kita akan bermain pada peran tertentu dalam game. Yang selanjutnya adalah shooter. Shooter menjadi salah satu subgenre dari game action yang populer dan banyak dimainkan, hingga kerap dianggap sebagai main genre. Jenis game ini mengharuskan kita menembak musuh dengan senjata tertentu di dalam format FPS atau third person shooter. Yang selanjutnya adalah sport. Sesuai namanya, game sport adalah game dengan tema simulasi olahraga. Berbagai jenis-jenis olahraga populer sering dimainkan lewat game. Misalnya sepak bola, basket, voli, tinju, balap mobil, tenis, gula, dan lain sebagainya. Genre simulation. Jenis-jenis game berikut adalah simulation game. Game ini merupakan permainan simulasi terhadap objek tertentu. Genre strategi. Game strategi merupakan jenis genre game yang membutuhkan strategi untuk mencapai misi yang ingin dicapai. Proses perencanaan dan pelaksanaan strategi menjadi kunci kemenangan dalam permainan dengan genre strategi game. Itulah beberapa genre game yang mungkin kami pelajari dan akan kami kembangkan sebagai tindakan dari perusahaan kami. Kami juga tidak serta-merta hanya membuat game yang tujuannya hanya untuk bermain saja. Walau hakikatnya game diciptakan untuk bermain, tapi kami akan menciptakan game yang bisa buat bermain sekaligus game yang bisa buat belajar. Berikut pengertian game yang akan kami buat seputar game edukasi untuk pembelajaran. Game edukasi adalah sebuah software atau aplikasi yang memiliki tujuan spesifik sebagai alat pendidikan, namun tentunya masih memberikan experience yang tetap menghibur dan menyenangkan. Game edukasi dapat digunakan untuk belajar mengenal warna untuk balita, mengenal huruf dan angka, matematika, sampai belajar bahasa asing. Pengembangan harus memperhitungkan berbagai hal agar game ini benar-benar dapat mendidik, menambah pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan. Target segmentasi pemain harus pula disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan desain visual ataupun animasinya. Sebagai pengusaha pembuat video game, kami membuat game juga melihat dari apa manfaat game itu bagi kesehatan, baik itu kesehatan tubuh, pikiran, akal, dan dampak-dampak positif lainnya. Berikut adalah dampak positif dari game yang insya Allah kami akan buat. Dampak positif yang pertama adalah menambah fokus dan keterampilan. Saat bermain game, kamu tentunya bakal fokus untuk mendapatkan skor terbaik dan meraih kemenangan. Yang selanjutnya adalah melupakan masalah sejenak. Bermain game bisa menjadi salah satu solusi untuk melupakan masalahmu sejenak. Duduklah sejenak dan bermain game dengan santai. Dapat membuat mood kamu kembali senang. Yang selanjutnya mengurangi depresi. Setelah kamu berhasil melupakan masalah yang sedang kamu hadapi, bermain game juga dapat mengurangi tingkat depresi pada pikiran kamu. Dampak-dampak lainnya juga yang menyenangkan dapat melatih kesabaran, melatih aktivitas fisik, yang mengurangi tekanan, yang menimbulkan stres pada diri melatih kamu, berbahasa Inggris, dan bisa menghasilkan uang. Jika ada dampak positif, pastilah ada dampak negatif juga yang akan dihasilkan dari game kami. Seperti kecanduan, malas, kurang tidur, mengalami kerugian finansial. Untuk bermain sebuah game pasti diperlukan modal, entah itu untuk bermain di game online atau untuk membeli paket internet untuk bermain game. Dampak negatif dari bermain game juga ada radiasi yang membuat mata kurang sehat dan malas mandi. Itulah beberapa dampak-dampak negatif yang bisa dihasilkan dari seseorang jika bermain game tanpa dikontrol. Kami juga mempertimbangkan bagaimana cara agar anak tidak kecanduan, karena kecanduan adalah dampak negatif yang sering terjadi kepada anak-anak. Kami akan menyelipkan buku panduan beberapa cara-cara yang kami suguhkan agar anak tidak kecanduan untuk bermain game. Caranya adalah dengan membuat jadwal main game yang ketat, letakkan smartphone dan ponsel di luar kamar. Juga dengan cara untuk menyibukkan diri sendiri, bersosialisasi dengan teman dan keluarga, mengeksplor bakat di dunia nyata yang bisa kamu eksplor sendiri. Sebuah perusahaan pastinya akan mempunyai sebuah konsep. Nah, konsep dari perusahaan kami adalah kami akan menyasar pasar lokal maupun kancah internasional dan akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan game besar lainnya seperti ada Monton, ada Garena, Konami.
Dan kami juga akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya agar kami bisa membuat inovasi game yang baik dengan grafik yang bisa memanjakan mata dan berteknologi tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.